Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai untuk peribadahan kita hari ini, kita akan bersama-sama persiapkan segenap hati kita, biar kita mengagumi akan Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita akan persiapkan dan bawa hati kita lebih dalam, ada di dalam hadirat-Nya. Haleluya, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kami sangat kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau,
hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, biarlah kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Selain kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta nanti mendengar kebenaran firman Tuhan, lebih daripada itu kita bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Oleh karena itu persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar perjamuan kudus ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyerahkan seluruhnya ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selama sebulan ini kita memasuki bulan keluarga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita selalu ada. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bawa lebih dalam lagi. Hati kita berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
takut, saudaraku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lebih sungguh lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Allah, Kau Allah di hidupku Tuhan. Kau Allah di dalamku. Kami mau menyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyembah. Oh, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam musim kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Tuhan. Hey.
Terima kasih Tuhan. Engkau sang penghibur dalam hidup kami. Apapun keadaan hidup kami, apapun keadaan rumah tangga kami pagi hari ini, kami mau pastikan bahwa Engkau selalu ada Tuhan. Untuk setiap kami. Itu sebabnya kami tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, tidak menjadi cemas. Karena Engkau ada di dalam kami. Kami mau tetap memuji Engkau. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap bersorak-sorai bagi Engkau. Engkau sudah melewati dalam masa-masa sulit dalam kehidupan manusia. Dan Engkau keluar sebagai pemenang. Dan hari ini Engkau menganugerahkan kekuatan, keselamatan bagi setiap hidup kami. Pembebasan dari segala ikatan dosa. Sehingga kami datang dengan penuh sukacita. Dengan penuh hormat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati. Dan Engkau ada dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Haleluya. Bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama saudara kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Tuhan. Mari bersama keluarga Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bersama-sama kita datang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluarga, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan Ya buka bagi kami, buka jalan kami. haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bagi keluarga kita masing-masing, Yesus Tuhan adalah segala-galanya. Amin saudara. Denganmu Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jesus. Yes. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Dia yang memegang hidupmu, Dia yang menuntun hidupmu. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan,
sampai kemuliaan, demi kemuliaan, sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan lebih lagi, sebab Dia Allah yang menuntun setiap langkah hidupmu. Haleluya. Kalau Tuhan yang menuntun, sekali lagi kita nggak perlu gentar. Amin, saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Ayo kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti apa, saudaraku? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bersama, sorak, hey hey hey. Amin. Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas. Amin. Kau tak biarkan pencobaan, haleluya, melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, amin. Semakin serupa dengan gambaranmu bersama Roh, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi
kepastian kemenangan Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya akan Tuhan. Amin, saudaraku. Tenang ketika menghadapi segala sesuatu. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, sekali lagi kita bisa tenang. Izinkan Allah yang bekerja, menuntun setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Amin. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar. Dia mendengar seruan hatimu. Seruan hatiku. Seruan hatimu yang paling dalam. Dia perhatikan itu. Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Dari kasih-Mu. Walaupun engkau sedang melewati lembah kegelapan sekalipun, Lewat lembah gelap, Dia menjadi temanmu. Kau temani aku. Dia bersama dengan engkau. Roh-Mu Bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Tuhan, kami membawa keluarga kami di dalam tangan-Mu satu persatu. Dari cucu-cucu dan anak-anak, pasangan kami. Kami tenang bersama dengan-Mu. Kami tenang di dalam naungan-Mu. Kami minta Engkau melawat keluarga kami. Supaya keluarga kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, membawa hidup setiap keluarga kepada Tuhan. Lawatlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Supaya kami boleh bertumbuh mengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan berkata tidak kepada dunia ini. Terpujilah nama-Mu, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah Roh Kudus melawatnya. Dan bukalah pikiran kami semua, hati kami, supaya kami boleh berkobar-kobar untuk mengikut Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Rut. Kitab Rut ini salah satu kitab yang diberi nama perempuan selain Esther ya. Kitab Rut. Padahal seorang perempuan dari Moab, bukan dari Israel. Kitab Rut pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Rut pasal 4, ayat 9 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya untuk ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Ayat 9. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini. Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Bethlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres, dilahirkan Tamar bagi Yehuda karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini. Satu ayat lagi, ayat 13, lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Senang jika kita dapat bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan kita benefit. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang merugikan kita, tentu kita tidak mau. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mendatangkan keuntungan, benefit, wah ini senang hati kita. Sebaliknya orang-orang
lain yang bertemu dengan kita. Kalau kita mendatangkan benefit, kita mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang bertemu dengan kita, mereka juga pasti akan senang. Keuntungan, benefit bukan soal duit saja. Tapi keuntungan itu kita bertemu satu sama lain. Persahabatan semakin kuat. Kita belajar budi pekerti dari orang-orang yang bertemu. Mereka juga belajar dari hidup kita. Kejujuran diajarkan satu sama lain, diteladankan satu sama lain. Kita tidak bicara benefit soal duit saja, tetapi kita bertemu satu dengan yang lain, keahlian, keterampilan kita bisa bertambah. Kita ketemu dengan orang yang pintar masak, kita tahu resep-resepnya, tangannya begitu cekatan sekali kalau membumbui itu, masakannya kok jadi sedap ya. Tangannya berbeda tapi kalau dia yang membumbui kok jadi enak ya. Kita bergaul dengan orang seperti itu. Wah, kita dapat benefit, kita dapat keuntungan, kita belajar, kita juga bertemu dengan orang-orang yang bisa, wah ini bisa menjaga saya ini. Saya juga menjaga dia, saling melindungi satu sama lain. Oh, dia murah hati, saya juga murah hati. Berbalas-balasan kemurahan hati dengan kemurahan hati. Maka wah ini benefit, ini keuntungan. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, dan kita juga seperti itu yang bisa memberikan keuntungan, kita akan senang satu dengan yang lainnya. Mertua saya selalu berdoa untuk anak-anaknya. Istri saya yang cerita, dia berkata begini, mertua saya bilang, mama saya, kata istri saya, mendoakan anak-anaknya, kemana saja engkau pergi ya, orang-orang sayang sama kamu. Banyak orang akan berbuat baik kepadamu. Kamu juga harus seperti itu. Istri saya itu anak ke-13. Ya, banyak anak, banyak rezeki katanya. 13 itu. Sekarang keluarga-keluarga Kristen hemat-hemat anaknya. 1, jadi fertility rate-nya itu jadi turun ini. Padahal kalau kita punya banyak anak, banyak anak-anak yang bisa dikirim ke sekolah minggu. Ya toh? Keluarga-keluarga muda mesti punya anak sedikitnya 3 atau 4 sekarang ya. Tidak ada lagi family planning, keluarga berencana. Kalau diberkati Tuhan, banyak anak, didiknya baik, wah bisa jadi orang-orang yang hebat. Cicik-cicik dari istri saya penjual kue basah di Bandung, masuk ke toko-toko kue terkenal di Bandung, ya, masuk ke toko-toko terkenal. Istri saya bilang, saya tidak mau jadi keluarga penjual kue terus katanya. Saya tidak mau, saya mau pergi. Tuhan memanggil dia menjadi pelayan Tuhan di bidang musik. Mertua saya bilang, kamu ya, di mana saja kamu pergi, banyak orang yang sayang sama kamu. Banyak orang yang berbuat baik kepadamu. Makanya ketika istri saya itu studi di asrama, papahnya mengirim bungkusan kardus yang besar berisi
coklat, Silver Queen, kue-kue yang lain. Dia buka kardusnya itu, ayo teman-temannya yang di asrama putri, ayo ambil. Mereka senang karena banyak dari luar pulau. Kalau dapat berkat dari orang tuanya, ini kadang-kadang ditaruh di bawah bantal teman sekamarnya yang tidak tahu. Lalu teman sekamarnya mau tidur, bantalnya dibalik, loh kok ada duitnya? Waktu istri saya mau recital, dia seorang vokalis, penyanyi. Orang-orang memberkati dia. Kamu kalau recital mau pakai baju apa? Tak buat ya. Tak antar ya nanti kalau recital di gereja ini ya. Banyak orang yang menaruh kasih. Kemurahan hati bertemu dengan kemurahan hati. Kasih bertemu dengan kasih. Wah, menjadi gelombang kemurahan hati yang besar. Menjadi gelombang kasih yang besar. Berkesinambungan terus menerus. Mertua saya berdoa untuk anak-anaknya. Tuhan, lindungi anak-anakku. Jaga anak-anakku yang di luar kota. Supaya dapat hoki, dapat keuntungan, dapat benefit. Dan bertemu dengan banyak orang juga menyatakan benefit, keuntungan. Ruth bertemu dengan Boas. Ruth adalah seorang perempuan yang penuh dengan iman. Waktu mertuanya Naomi sedang sedih. Naomi mertuanya itu sedih karena suaminya sudah pergi jauh-jauh merantau. Di perantauan itu suaminya meninggal. 2 anak laki-lakinya meninggal. Lalu Naomi memutuskan untuk kembali lagi ke Yehuda. Dia punya 2 menantu, satu namanya Orpa, satu namanya Ruth. Dia bilang kepada menantunya, kamu pulang saja ke negerimu masing-masing. Anak laki-lakiku 2-duanya sudah mati, tidak usah ikut aku. Orpa pergi. Tapi Ruth berkata begini kepada Naomi, bangsaku dan Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan juga. Wah, ini menantu yang setia, menantu yang baik sekali. Ruth akhirnya kembali ke tanah Yehuda bersama dengan mertuanya itu, bertemu dengan Boas di sana. Dan Ruth ini seorang perempuan yang penuh iman, yang rajin. Mertuanya sudah tua, tinggal di rumah saja ya. Biar saya mengambil bulir-bulir gandum dari hamba-hamba pekerja-pekerja yang sedang manen gandum. Orang manen gandum, bulir-bulirnya jatuh. Lalu Ruth mengambil bulir-bulirnya itu, taruh di tempatnya, pulang kasihkan mertuanya, ini dimasak bersama ya untuk makan. Ruth itu rajin, luar biasa sekali, pekerja keras. Ruth sayang kepada mertuanya, baik budinya. Dia bergumul, wah saya tidak boleh menikah lagi dengan orang-orang yang lebih muda. Saya harus menolong mertua saya lebih dulu. Ruth menjaga nama keluarga dengan baik. Itu Ruth luar biasa. Ruth itu pekerja keras, imannya tertuju kepada Allah, budi pekertinya dijaga. Tapi kalau Boas luar biasa juga. Boas itu murah hati,
Pada waktu Rut mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh itu di ladangnya, Boas bilang kepada hamba-hambanya, kamu tidak boleh kurang ajar ya sama Rut. Biarkan dia mengambil bulir-bulir gandum yang jatuh, bahkan kamu harus secara sengaja. Kalau kamu panen, kamu ambil, jatuhkan yang banyak. Biar Rut yang mengambil itu, dan harus memberi dia kesempatan untuk mengambil dan juga minum. Boas bilang sama Rut, Rut, kamu dekat dengan pekerja-pekerja perempuanku ya. Nanti mereka akan menjaga. Boas baik hati, suka melindungi. Rut dan Boas bertemu bersama. Keduanya saling memberi keuntungan, keduanya saling memberi benefit. Hoki, kalau ketemu hoki jadinya apa? Cuan, kata Pak Seno. Namanya Pak Seno juga cuan katanya. Keuntungan, ketemu keuntungan jadinya apa? Cuan. Bukan soal duit saja loh. Orang baik ketemu orang baik. Wih, kebaikannya menjadi membual-bual. Jadi bukan saja Boas itu bersyukur, wah saya punya istri yang baik. Ya. Tapi Rut juga bersyukur saya punya suami yang baik. Ya. Suami dan istri saling memberi keuntungan. Dan akhirnya mereka menikah. Dan kitab Rut ini, Bapak Ibu sekalian, menekankan istilahnya adalah goel dalam bahasa Ibrani-nya. Menekankan penebus. Boas sebelum menikah dengan Rut, Boas menebus Rut. Apa artinya goel, penebus di dalam kitab Rut ini? Pertama artinya secara sosial. Kalau ada sebuah keluarga, suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, yang tinggal hanyalah perempuan-perempuan, mertua perempuan dan anak menantu perempuan. Dan keluarga ini punya tanah dan mau dijual. Yang pertama-tama yang boleh membeli tanahnya itu adalah kerabat terdekat. Dan kalau keluarga itu punya anak menantu perempuan, anak menantu perempuan itu mesti dinikahi. Tidak boleh sekedar beli tanah saja. Kamu mau beli tanah? Dari Elimelek, suamiku yang sudah meninggal ini, dari Malion dan Kilion, anak lakiku ini. Tapi ini tradisi Israel, kamu harus menikahi Rut juga. Kerabat yang paling dekat, ada yang lebih dekat daripada Boas. Waktu mau beli tanah, nikahi juga Rut. Ini kerabat yang paling dekat, wah enggak mau saya menikahi Rut, enggak mau. Nanti silsilah saya jelek katanya, buruk. Apalagi dari etnis, dari Moab. Bukan etnis sama seperti kita. Nanti silsilahnya jadi buruk katanya. Maka kerabat yang paling dekat ini menyerahkan kepada Boas. Mengapa harus dinikahi Rut? Supaya keluarga yang sudah meninggal Elimelek itu punya keturunan lagi. Bagi orang Israel, silsilah keturunan itu jangan sampai berhenti. Harus nyambung dari generasi ke generasi. Maka harus dinikahi itu Rut itu. Maka Boas datang kepada kerabatnya. Kalau kamu tidak mau, aku beli tanah ini.
aku nikahi Rut juga. Memang Boas belum memiliki istri pada waktu itu. Memang umurnya terpaut cukup jauh. Tapi Boas mau membeli dan menikah. Itu namanya artinya secara sosial. Goel, penebus. Itu menjadi tema inti daripada kitab Rut. Yang kedua artinya secara teologis. Boas ini sebenarnya menggambarkan mengenai karya Kristus. Tipologi dari Kristus yang ada di perjanjian lama. Contoh dan hidup teladan Kristus muncul di kitab suci yang pertama itu. Kitab suci perjanjian lama. Kristus muncul digambarkan di dalam diri Boas. Kristus yang murah hati. Kristus yang menolong. Kristus yang melindungi. Kristus yang mau menjaga. Kristus sebagai Goel itu. Kristus sebagai penebus orang-orang yang dipilihnya. Dan keluarga yang ada. Maka keluarga Rut dan Boas diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk memiliki karakter seperti Kristus. Apa keuntungannya? Bukan saja Naomi beruntung ketemu dengan Boas, tapi Boas itu juga beruntung ketemu dengan Rut. Bukan saja Rut beruntung ketemu dengan Boas, tapi Boas beruntung ketemu dengan Rut. Kadangkala ada suami-suami yang jaim ya. Kamu itu loh, ketemu saya untung besar loh ya, bisa menikah dengan saya katanya. Ini suami-suami yang sombong ini. Ya. Boas itu beruntung ketemu dengan Rut. Nah, suami dan istri itu tidak boleh saling menonjolkan diri. Merasa dirinya, wah kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak banting tulang, bagaimana coba keluarga? Tapi istri itu juga bekerja di rumah, lebih berat dari pekerjaan di luar sana. Bangun pagi-pagi, saya kalau lihat istri saya itu jam 4:30, jam 5 sudah bangun. Lalu cuci muka, gosok gigi, nyiapkan makanan untuk anak saya yang mau pergi ke sekolah. Menyiram tanaman, pagi-pagi loh dilakukan semuanya itu. Bukan saja istri beruntung ketemu suami, suami juga beruntung ketemu dengan istri. Boas dengan Rut itu saling memberi benefit, memberi keuntungan. Kalau di zaman sekarang ada istri yang maju bekerja di perusahaan, gajinya lebih besar, tidak boleh mentang-mentang kepada suami yang gajinya lebih kecil. Ya. Keduanya saling memberi untung. Juga sebaliknya. Saling memberkati, saling menyatakan kebaikan. Itulah keluarga Kristen. Jadi saling menghormati suami dan istri. Mereka saling menghargai satu sama lain. Sama-sama maju, sama-sama berkembang. Kalau kamu gajimu lebih besar istriku, kamu tidak lebih tinggi daripada aku. Kalau suami, kamu lebih besar, lebih hebat di perusahaan. Kamu tidak boleh memperlakukan istrimu semenang-menang. Kata-kata yang kotor, disuruh-suruh seperti pembantu di dalam rumah tangga. Saya yang pegang uang. Money is power. Ada orang-orang seperti itu, keluarga-keluarga seperti itu.
Tetapi Rut dan Boas tidak seperti itu. Mereka saling mengisi. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Maka keluarga Rut dan Boas ini diberkati Tuhan. Keluarga mereka ini dipimpin Roh Allah untuk memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Maka ketika Boas membeli tanah milik Elimelek, suaminya dari Naomi, mertuanya dari Rut yang sudah meninggal itu, Boas panggil tua-tua, panggil orang-orang kota untuk bersama-sama di pintu gerbang. Saksikan ya, saya membeli tanah ini dan saya mau menikahi Rut. Tua-tua, orang-orang menyaksikannya. Bahkan tua-tua yang ada di gerbang kota itu yang menjadi saksi tentang kebaikan Boas memberikan berkatnya. Tua-tua dan orang-orang yang hadir di situ berkata, istrimu akan menjadi seperti Rahel dan Lea yang akan membangun Israel. Wah, luar biasa. Rahel dan Lea, istri-istri dari Yakub, punya 13 anak. 12 dari suku Israel, yang ke-13 namanya Dina, anak perempuan. Keturunanmu Boas dan Rut akan diberkati seperti Rahel dan Lea. Anak-anakmu akan menjadi suku bangsa yang besar. Mereka akan pergi menjelajah wilayah-wilayah tanah perjanjian. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang besar, diberi tanah perjanjian. Keturunanmu akan menjadi orang-orang yang hebat. Siapa yang tidak ingin anak-anak kita diberkati seperti anak-anak Rahel dan Lea, seperti anak Rut. Pernah ada penelitian, 2 keluarga. Satu keluarga isinya berantem terus. Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Melakukan kejahatan. Setelah beberapa keturunan diteliti, anak-anaknya jadi apa? Copet, perampok, penipu, pelacur. Orang-orang yang menjadi sampah di masyarakat. Tapi satu keluarga lagi diteliti. Keluarga ini suami istrinya takut sama Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Cinta firman Tuhan. Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup mereka. Anak-anaknya itu. Silsilahnya itu diteliti. Jadinya apa? Jaksa, hakim, guru, businessman, businesswomen, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi berkat di sekolah, di perusahaan. Dari keluarga ini lahirlah orang-orang yang luar biasa. Maka tua-tua dan orang-orang yang ada di pintu gerbang itu berkata, Boas dan Rut, kamu keturunanmu akan seperti keturunan dari Rahel dan Lea. Anak-anakmu akan diberkati menjadi orang-orang yang begitu luar biasa. Siapa yang tidak ingin cucu kita, anak-anak kita, keturunan kita diberkati. Menjadi orang-orang yang mendatangkan berkat di gereja.
Menjadikan orang-orang yang menjadi berkat di masyarakat, di kota-kota, di bangsa dan negara ini. Kita harus memberi teladan kepada anak-anak. Memberi contoh yang baik. Mengajar mereka di dalam firman Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi saksi, bisa mendatangkan benefit, keuntungan bagi banyak orang. Dan keuntungan benefit juga kembali lagi kepadanya. Maka inilah luar biasanya. Berkat yang lain dikatakan oleh tua-tua di pintu gerbang itu. Engkau akan sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Silsilahnya itu nanti sampainya kepada Yesus Kristus. Dari Rut Boaz lahirlah kakek daripada Raja Daud. Obed lahirlah Isai, dari Isai lahirlah Daud dengan saudara-saudaranya. Raja Daud, raja yang mempersatukan Israel raya. Dan ditelisik Yesus Kristus lahir dari silsilah ini. Kamu akan sejahtera di Efrata. Namamu termasyur. Saya pengen punya anak. Anak saya namanya termasyur. Kalau tidak di kota, di gereja, di negara bangsa. Saya pengen punya cucu-cucu tak berkati Tuhan. Buatlah diberkati di mana mereka pergi. Anak-anak kita ini boleh pergi melalang dunia ini. Pergi ke luar negeri, ke Eropa, bekerja di sana. Pergi ke benua Amerika, ke Afrika, ke negara-negara Asia yang kamu pergi anak-anakku. Berkat Tuhan menyertaimu. Namamu akan termasyur. Janji-janji Tuhan menyertaimu. Jangan takut. Jangan takut. Nanti kita saling bertemu, berjanjian kalau hari libur datang. Atau bertemu di negara ini, traveling bersama-sama. Pergi ke kota ini janjian ketemu nanti. Tapi aku berdoa untukmu anak-anakku. Aku berdoa untuk cucu-cucuku. Namamu akan menjadi nama-nama yang diberkati oleh Tuhan. Ini terjadi di dalam hidup Boaz dan Rut. Keluarga yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Maukah keluarga kita mendapat benefit? Mendapat keuntungan bukan saja duit. Tetapi kebaikan, perlindungan, kemurahan hati. Kita berdoa supaya keluarga kita peroleh keuntungan ini. Kita berdoa supaya kebaikan-kebaikan Tuhan dikirim kepada mereka. Dan mereka menjadi keturunan-keturunan selanjutnya yang akan meneruskan nama daripada kita. Kalau ada pergumulan keluarga hari-hari ini, kau belum terlambat. Kalau ada yang merasa gagal, lihatlah Rut dan Boaz kembali. Kalau engkau sudah membangun keluargamu dengan cinta Tuhan, kau percayalah firman Tuhan ini. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Segala pergumulan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita harus terus bawa di dalam doa, dalam keteladanan hidup yang dinyatakan kepada mereka.
dalam tuntunan Kristus dan Roh Kudus mengalami kasih Allah. Kita harus selalu berdoa, Tuhan berkati keluargaku, perbarui keluargaku, pulihkan keluargaku, sembuhkan keluargaku, buatlah keluargaku menjadi keluarga-keluarga seperti keluarganya Boas dan Rut. Perbarui, pulihkan, bangkitkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan pujian sebelum lagu firman tadi ya. Saya minta pemusik untuk maju bersama singer sebelum haleluya. 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 Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar musik saja, biar musik saja. Sebagai hamba Tuhan saya mau berdoa. Saya tidak tahu keluarga apa yang kau miliki sekarang ini. Tapi kau sudah mendengar firman ini. Dan Tuhan mau memberkatimu. Dan mungkin kau sedang bergumul dengan keluargamu masing-masing. Kau sedang menjerit. Kau sedang menangis tentang keluargamu. Atau kau punya harapan yang besar untuk keluargamu. Kau punya harapan yang besar untuk anak-anak dan cucu-cucumu. Dan saya mau berdoa. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Tidak ada satupun yang melihat kanan kiri. Yang mau didoakan keluargamu, angkat tanganmu. Ya Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Bukti bahwa mereka mencintai keluarga-keluarga mereka. Tuhan, sentuhlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini. Jamahlah satu persatu. Sembuhkanlah. Pulihkanlah ya Tuhan. Jamahlah dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu supaya keluarga-keluarga mereka
Tuhan bangun menjadi keluarga yang besar. Kalau mereka sedang bergumul hari-hari ini, mereka sedang menjerit tentang keluarga mereka, Tuhan jamah anak-anakmu yang mengangkat tangan ini. Supaya mereka memiliki keluarga-keluarga yang kuat. Seperti keluarganya Rut dan Boaz. Jamahlah anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Jamahlah. Jamahlah, lawanlah. Berkati. Lawatlah. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Rapnya saja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Saya undang Ibu Majelis Bu Rana untuk masuk ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk menjadi satu keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Engkau lawat setiap keluarga dari jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Seperti Rut dan Boaz Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja di dalam setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati mereka semua. Mereka boleh Kau pulihkan, Kau selamatkan, Kau menangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu di Giaku ini. Apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidup mereka, Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu saya minta para hamba Tuhan maju ke depan dan para majelis bisa maju ke depan. Kita sama-sama akan mengikuti liturgi perjamuan kudus. Ada di antara jemaat yang belum mengambil hosti dan anggur, bisa angkat tangan. Ada. Ya, saya minta nanti pertolongan majelis akan bisa ngambil. Ya, sudah semua ya. Sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, ada beberapa keuntungan di dalam perjamuan suci. Yang pertama, darah Yesus memiliki kuasa untuk menebus dari segala dosa kita. Kita akan baca di dalam Matius 26 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang kedua, darah Yesus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga, darah Yesus mempunyai kekuatan untuk mencuci bersihkan dosa kita kalau kita mau hidup di dalam terang seperti Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan yang keempat, darah Yesus mampu menyembuhkan segala sakit kita. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat tinggi-tinggi hosti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawanan ucapan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami dapat menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang suci. Kami bersyukur oleh karena lewat darah-Mu
kami boleh diampuni segala dosa, kesalahan kami, pemberontakan kami. Bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Terlebih kami juga bersyukur karena lewat darah-Mu segala sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan, sudah Engkau tanggung. Dan hari ini kami percaya juga kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk mengerjakan sampai detik hari ini. Baik kami umat-Mu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah, ketika mereka sedang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru, sehingga mereka mampu melihat di dalam Yesus Kristus segala sesuatu menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, bahkan Tuhan yang sudah memberkati persekutuan setiap kami dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Baik, ada beberapa penekanan warta. Yang pertama berkaitan tentang berita duka. Pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, saudara Lau Excel Albert Sugiarto, dalam usia yang ke-25 tahun. Alamat di Perum Jember Permai, Blok P nomor 11 Kudus. Meninggal pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul pukul 3.15 menit. Dimakamkan pada hari Jumat 1 September, berangkat dari Yayasan Dharma pukul 9 ke pemakaman Perembatan. Upacara gereja pada pukul 8. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberkati. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang pengkhotbah tamu minggu depan, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto dari Yogyakarta. Saudara bisa hadir di situ. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang pada periode yang ketiga ini, tepatnya pada tanggal 6 Desember akan dilaksanakan baptisan air, sakramen baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, silahkan bergabung ya untuk bisa mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa 19 September dan hari Kamis tanggal 21 September pukul 5 di ruang Serbaguna lantai 1. Ya, kemudian berikutnya setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul yang sama. Sekali lagi dipersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis di akhir tahun ini, dipersilahkan untuk bergabung. Berikutnya, untuk Biston Pagi Raya, ya sudah dimulai Sabtu kemarin, jadi selama September ini sudah dimulai mulai September dan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara bisa bergabung untuk Biston Pagi Raya. Berikutnya dukung dalam doa buat retreat seksi wanita ya yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 September di rumah retreat Shalom Bandungan. Ya, kita akan doakan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan banyak para wanita di tempat ini yang boleh diberkati oleh Tuhan lewat retreat yang akan dilakukan. Kemudian saudara-saudara, untuk persekutuan doa wilayah ya akan kita mulai pada bulan September ini. Ya, akan dimulai pada bulan September untuk persekutuan doa wilayah. Mohon bisa diperhatikan, ada beberapa yang belum tercantum di warta. Untuk persekutuan doa wilayah Pendeta Elisa di rumah Bapak Sutresno atau Ibu Tias, Perum Muria Indah Blok G nomor 7, 718. Ya, ini wilayah Ili Utara. Silahkan wilayah saya, famili Utara, bisa bergabung di rumah Bapak Sutresno Ibu Tias. Ibu Tias. Kita akan mulai pada pukul 18 pada hari Rabu. Ya, jadi besok Rabu untuk wilayah utara bisa bergabung di rumahnya Ibu Tias atau Pak Sutresno. Kemudian untuk wilayahnya Pak Yonatan yang belum tercantum di warta di Ibu Yani. Betul ya? Pada hari Rabu. Pukulnya sama pukul 18 atau pukul 6. Kemudian untuk wilayah Pak Ferry akan dilaksanakan di rumah Bapak Wiratmo. Betul ya? Bapak Wiratmo
pada hari Kamis. Ya, pukulnya sama ya, pukul 18 atau pukul 6. Silahkan bergabung di kelompok masing-masing untuk melakukan persekutuan doa. Itu beberapa yang menjadi penekanan warta kita pada saat pagi hari ini. Dan hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, ya, beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada boleh dipersilahkan bangkit berdiri, biar Bapak Ibu majelis nanti yang akan menyambut saudara. Ada? Baik. Ada itu, ya. Oke, yuk selamat datang, Tuhan memberkati. Oke, berikutnya saudara kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Boleh dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri yang berulang tahun. Oke, Pak Tommy, kemudian Ibu Endang, siapa lagi? Oh ya, Kelin. Oke. Yang di atas Oke, kita akan bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Merupakan anugerah yang sangat besar ketika setiap tahun, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kami dapat menikmati penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur karena ada banyak karya yang besar yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Kami tidak bisa melupakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di hari yang sangat spesial ini. Tuhan sudah menyediakan berkat yang spesial di dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang besar Tuhan kiranya limpahkan di dalam sepanjang kehidupanmu. Kesehatan, stamina prima, kemurahan, kebaikan, berkat-berkat Tuhan, kebahagiaan, kesuksesan Tuhan yang akan terus memberikannya di dalam sepanjang kehidupanmu, sehingga sungguh-sungguh engkau dapat melihat betapa Tuhan sangat mengasihi engkau, pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini kalau engkau ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkati dalam kehidupan studi mereka, Tuhan memberkati untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati untuk masa depan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di gereja ini, ataupun saudara kami yang mereka sedang di rumah. Bapa, engkau yang akan melawat mereka, engkau yang akan memberikan berkat terbaik atas kehidupan mereka di hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupanmu, saudaraku yang berulang tahun. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Minggus. Puji Tuhan, kita sudah beribadah, kita akan meneruskan ibadah kita hari Senin sampai dengan hari Sabtu, memuliakan Tuhan dan jadi berkat di mana kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sidang jemaatmu sudah mempersembahkan diri mereka. Hambamu mempersembahkan diri hambamu kepadamu juga. Kami sebagai persembahan yang hidup, tapi kami juga membawa persembahan persepuluhan, persembahan kolekte Tuhan. Semuanya ini kami persembahkan untuk mendukung pelayanan
gereja ini, supaya gereja ini boleh memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang menderita dan bergumul. Dan gereja ini terus memberitakan Injil Tuhan dan menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Uang yang terkumpul ini akan digunakan untuk membiayai operasional juga. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Berkatilah anak-anak-Mu. Bukalah berkat dari tingkap-tingkap langit yang Tuhan bukakan untuk anak-anak-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan juga menyertai anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit, penyakit. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesembuhan. Sekalipun masih harus berjuang dan belum mengalami kesembuhan, kuatkan iman mereka, supaya mereka menaruh harap kepada Allah yang hidup. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Engkau menyertai mereka satu persatu. Tuhan berkati juga kota ini, supaya kota ini aman dan penuh damai sejahtera. Lindungi kota ini, lindungi bangsa dan negara kami, supaya politik yang sudah mulai memanas ini, Tuhan, semuanya di bawah kontrol Tuhan. Kami berdoa supaya pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang akan menjadikan bangsa ini semakin besar. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tangan-Mu, tengadakan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup